Assalamualaikum. Kali ini Atar Sakil mau mendengarkan kisah Nabi Daud mengalahkan raksasa Jalut. Selamat mendengarkan. Sesudah Nabi Harun dan Nabi Musa wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Pada masa kepemimpinan Yusha bin Nun, itu mereka dapat menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana. Kemudian tanah Palestina diserbu dan dikuasai bangsa lain. Mereka merindukan datangnya seorang pemimpin yang tegas dan gagah berani untuk berperang melawan penjajah. Doa mereka dikabulkan dan Talut diangkat sebagai raja yang memimpin mereka. Talut mengajak orang-orang yang tak punya ikatan rumah tangga dan perdagangan ke medan perang. Mereka dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu tentara Jalut. Tak disangka dan diduga, Daud yang masih berusia remaja itu berhasil melayangkan peluru batu ketapiannya tepat di antara kedua mata Jalut. Jalut, si raksasa itu berteriak keras, roboh dengan dahi pecah dan mati. Dengan demikian, menanglah pasukan Talut melawan Jalut. Daud diangkat sebagai menantu Raja Talut, dijodohkan dengan anak Talut yang bernama Mikial. Di samping menjadi menantu raja, Daud juga diangkat sebagai penasehatnya. Ia dihormati semua orang. Bahkan rakyatnya seolah-olah lebih berharga Daud daripada Talut. Hal ini membuat Talut iri hati. Ia berusaha mencelakakan Daud ke medan perang yang sulit. Namun Daud justru memenangkan pertempuran itu dan kembali ke istana dengan disambut luapan kegembiraan rakyatnya. Setelah Talut mati dan putra mahkotanya juga mati dalam pertempuran melawan rakyat yang berpihak kepada Daud, maka Daud diangkat sebagai raja. Nabi Daud diistimewakan Allah, yaitu dengan ditundukkannya gunung-gunung supaya bertasbih dan memuji Allah bersama Nabi Daud pada pagi, siang, dan malam. Di antaranya yaitu besi dapat dilunakkan seperti lilin dan dapat dirubah sekehendaknya tanpa memakai api atau alat apapun. Dari besi itu ia dapat membuat baju besi untuk perang. Nabi Daud juga dikaruniai suara yang sangat merdu. Sedangkan kitab yang diturunkan Nabi Daud namanya kitab Zabur yang berisi pelajaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari berjangkitlah penyakit kolera di wilayah kerajaan yang dikuasai Daud. Banyak yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah, maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Daud mengajak putranya yaitu Sulaiman untuk membangun tempat suci yaitu Baitul Maqdis. Demikianlah kisah Nabi Daud mengalahkan raksasa Jalut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.